Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri Amin. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga bisa bersama-sama kita membina dan memberikan ilmunya kepada kita. Yang saya hormati dan muliakan Ustadz kita, Ustadz Hasbullah. Semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezekinya. Serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di satu majelis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kajian perdana kita, kajian kita fokuskan pada ilmu tasawuf. Kenapa ini kita pilih sebagai kajian kita? Di Masjid Al-Hidayah sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan. Ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada kajian tafsir ya, dan ada kajian terkait dengan peradaban Islam. Dan yang belum disentuh, yang saya pikir ini penting adalah kajian tasawuf. Kenapa tasawuf ini penting dan seperti apa kedudukannya, kita akan coba bahas. Yang pertama, kalau kita lihat informasi-informasi yang ada dalam Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah itu memberikan satu isyarat tentang pentingnya ilmu tasawuf yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah melalui cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita mungkin pernah dengar cerita ini kalau kita membaca surat Al-Kahfi. Nabi Khidir ini adalah seorang nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, adalah seorang nabi yang diberikan ilmu langsung dari Allah. Kalau kita sebut bahasa kita ilmu laduni. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah, Nabi Khidir ini adalah nabi yang telah kami berikan rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir ini adalah ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir? Padahal Nabi Musa ini kita tahu seorang nabi, tentu punya ilmu, tapi masih disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Di sini ada satu pelajaran besar yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir cerita ini kita akan simpulkan apa pelajarannya.
Yang pertama, ada satu riwayat yang menceritakan Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Khidir, apakah ada orang yang lebih pintar dari engkau ya Musa? Kata Nabi Musa, secara syariat dia memang yang paling pintar, karena dia nabi, dia pemegang syariat, dan nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Kata Nabi Musa, enggak ada. Jawaban Nabi, menurut logika kita sombong nih, tapi menurut fakta memang benar. Kenapa benar? Karena pada zaman itu enggak ada pun orang yang lebih pintar dari Nabi Musa. Yang pertama, dia nabi. Yang kedua, pemegang syariat langsung yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah. Dan yang ketiga, langsung diajak bicara. Maka salah satu gelar dari Nabi Musa itu adalah Kalimullah. Tapi Allah tegur. Tegurannya ini teguran yang luar biasa, cakep ya. Kalau bahasa kita tegurannya cakep, enggak langsung diomelin. Kita kan kalau ada anak kita bikin masalah langsung ditegur, omel-omelin. Enggak, ini enggak, caranya pintar. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa mencari seseorang yang dalam surat Al-Kahfi diceritakan orang itu adalah orang yang akan Anda ketemukan di pertemuan dua lautan, Majma'al Bahrain. Tuh, nanti Bapak bisa cari cerita itu dalam surat Al-Kahfi, nanti dicari. Singkat cerita, terjadilah interaksi. Apa interaksi yang pertama? Kita lihat di dalam cerita Al-Quran itu, Nabi Khidir yang sudah dibantu oleh pemilik perahu tiba-tiba melubangi perahunya. Kira-kira menurut logika kita, ini orang ini kurang ajar nggak? Dia udah dibantu, pas dibantu malah dia lubang itu perahunya. Menurut logika kita yang lahiriah, ini kurang ajar ini, kurang ajar. Nabi Musa pun terprovokasi. Maksudnya apa? Dia tanya, kenapa kau lakukan ini? Bukankah kita sudah dibantu? Kalau bahasa kita begitu. Apa? Bukankah kita sudah dibantu, diberikan tumpangan gratis? Kok kita lubangi? Kata Nabi Khidir, nanti jawabannya. Yang kedua apa? Membunuh anak kecil. Kira-kira kalau kita lihat ada guru langsung bunuh anak kecil, apa yang kita respon? Kita bilang, kenapa kau bunuh anak kecil? Padahal dia tidak bersalah. Nabi Musa ngomong seperti itu, seperti kita yang pakai logika, pakai akal sehat. Termasuk ketika membangun dinding tanpa upah di sebuah kampung, yang kampung itu masyarakatnya sudah menolak Nabi Musa dan Nabi Khidir, tapi dibangun. Menurut Nabi Musa kayaknya nggak masuk akal. Masa kita masuk ke satu kampung, kita minta bantuan, kita minta makanan, nggak dikasih. Kok kita bangunin dinding di situ? Nggak masuk akal tuh. Secara syariat Nabi Musa benar, tapi ada sesuatu di balik itu yang disebut dengan ilmu batin, yang disebut dengan hakikat. Maka untuk sempurna sebuah ilmu tidak hanya syariat, tidak hanya fikih, tapi perlu ilmu yang kedua, yaitu ilmu hakikat yang di dalam kajian kita disebut dengan ilmu tasawuf. Di sini ada pelajaran yang ingin disampaikan Allah. Itu yang pertama, kenapa penting untuk dipelajari. Yang kedua, ada satu hadis populer, dan hadis ini hadis sahih, hadis tentang Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang diajarkan itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini juga contoh metode pembelajaran yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu dengan bentuk pertanyaan, dalam bentuk dialog, penting dialog. Ada seorang di dalam hadis itu yang datang kepada Rasulullah. Orang itu adalah malaikat Jibril. Para sahabat yang ada di sekitarnya nggak ada yang tahu siapa orang itu. Yang buat penasaran dari para sahabat itu adalah orang itu tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Berarti orang kampung itu, tapi para sahabat nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu siapa orang itu, padahal orang itu bukan dari perjalanan jauh. Lalu kemudian orang itu datang mendekat Rasulullah, menyatukan lutut beliau dengan Rasulullah, lalu mengajukan 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan ini akan menjadi pilar fondasi dari bangunan keagamaan kita. Apa? Yang pertama ditanya, ma huwal iman? Iman itu apa? Rasul langsung jawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman pada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian ini jadi arkanul iman, jadi rukun iman. Itu 1. Malaikat Jibril bilang, saudara, benarkah? Para sahabat bingung, ini orang nanya, tapi kemudian jawabannya adalah saudara, seakan-akan dia mengetes Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua yang ditanyakan itu, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Rasul jawab, Islam itu engkau ucapin syahadat. Islam itu engkau mendirikan sholat. Islam itu engkau mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ke tanah suci, ini stata'ta ilaihi sabila. Kalau kalian mampu. Ini jadi arkanul Islam. Dan yang ketiga ditanya, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Rasul langsung jawab, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau lihat Allah. Kalau engkau tidak lihat Allah, Allah yang lihat engkau. Inilah jadi fondasi tasawuf. Berarti kalau kita gabungkan Islam itu iman, Islam, dan ihsan. Iman ini nanti jadi satu disiplin ilmu tauhid. Maka belajar tauhid penting. Islam jadi satu disiplin ilmu namanya fikih. Maka belajar fikih menjadi penting. Ihsan menjadi satu disiplin ilmu namanya tasawuf. Maka belajar tasawuf penting. 3 ini nggak bisa dilepas. Apa? Tauhid, apalagi fikih dan tasawuf. Akidah, syariah, dan akhlak. Kalau Mahmud Saltun mengatakan al-Islam, akidah, wa syariah. Saya mengatakan Islam, akidah, wa syariah, wa akhlak. 3. Kenapa? Kalau 3 ini kita kuasai, maka paripurna kita sempurna dalam memahami ilmu. Maka semua masjid seharusnya mengarahkan kajian ke 3 prinsip ini. Yang pertama tauhidnya, yang kedua fikihnya, yang ketiga tasawuf. Yang lain mendukung kajian-kajian disiplin ilmu ini. Bisa diikuti ini, Pak? Bisa ya? Jangan sampai saya doang yang paham nih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang ketiga, ada satu kitab ya, namanya Hidayatul Azkiya. Kitab ini kitab populer, yang nulis kitab Fathul Mu'in. Siapa penulis kitab Fathul Mu'in? Syekh Zainuddin Al-Malibani. Ini penulis kitab Hidayatul Azkiya. Di dalam kitab Hidayatul Azkiya, kalau Anda ingin mendapatkan satu jalan yang benar, mendapatkan satu hakikat,
Maka nggak boleh lepas dari tiga ini. Tiga jalan yang bersatu, nggak boleh dipilah-pilah. Kalau dalam bahasa orang Kristen namanya trinitas. Tiga dijadikan satu. Jadi trinitas. Tapi kita trinitasnya di sini. Syariat, tariqah, dan hakikat. Di dalam kitab Hidayatul Azkiyah ini disebutkan syariat ini adalah fondasi awal perjalanan spiritual kita. Kita nggak mungkin sampai ke thariqah kalau bukan syariat dulu. Kita nggak mungkin belajar tasawuf kalau syariat nggak dipelajari. Itu maksudnya. Apa itu syariat? Syariat itu adalah menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat. Sholat, puasa, zakat itu dipelajari di mana? Di mana? Fikih, syariat. Maka wajib belajar fikih. Kedua, syariat dipahami adalah kita menjauhi larangan-larangannya. Dan yang ketiga adalah menjaga adab. Makanya kitab Ihya Ulumuddin itu gabungan antara fikih dan tasawuf. Maka di dalamnya bukan bicara tentang fikih saja, tapi bicara tentang adab. Adab-adab lahiriah dan adab-adab batinnya. Berarti syariat menjadi penting. Cukup enggak? Belum cukup. Kita membutuhkan yang disebut dengan at-tariqah, yang kemudian jadi istilah tarekat. Orang Jawa bilang tirakat. Itu istilah dari at-tariqah. Tariqah itu artinya jalan. Jalan apa? Jalan untuk menghidupkan syariat. Karena syariat itu hitam putih. Anda bisa melembutkan syariat yang hitam putih dengan tariqah. Saya berikan contoh ini biar mudah. Saya punya kambing 40 ekor. Berlalu 1 tahun. Kira-kira nisab orang ngeluarin zakat kambing berapa ekor? 40 ekor. Berlalu sebelum 1 tahun 11 bulan, 1 ekor kambing itu yang dari 40 saya serahkan ke istri saya. Ini saya kasih kau nih. Tinggal berapa? Tinggal 9. Wajib gak saya buat? Wajib gak? Enggak. Nanti setelah berlalu 1 tahun saya bilang sama istri saya, kambing yang gua kasih lu kembaliin lagi. Secara fikih sah nggak? Sah. Tapi secara thariqah enggak punya adab sama Allah. Main-mainin hukum Allah. Secara fikih sah. Saya beri contoh lagi nih. Sholat deh. Ini kan persoalan syariat, sholat. Tapi niat saya sholat itu supaya dilihat orang. Sholat saya penuhi rukun dan syaratnya sholat. Tapi tujuannya supaya dilihat orang. Sah nggak secara fikih? Sah nggak Pak? Sah. Diterima nggak oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Karena ikhlasnya nggak ada. Nah, mempelajari ikhlas itu ditariqah. Dalam bahasanya Syekh Zainuddin Al-Maribari yaitu namanya tasawuf, di ihsan. Makanya kedua syariat dan tariqah ini jadi bisa. Untuk apa? Sampai pada hakikat. Kata Syekh Zainuddin Al-Maribari. Apa itu hakikat? Buah dari syariat dan tariqah. Kalau syariat dan tariqah ini digabungin, berjalan kita dalam dua jalan ini disatukan, maka akan tersingkaplah makna terdalam dari iman. Maksudnya apa? Dia kenal Allah, benar-benar dia kenal. Namanya ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, maka orang itu dimanapun berada selalu merasa diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah, dihadirkan Allah dalam kehidupan.
Kalau orang sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dimanapun dia berada, pasti dia akan ikuti aturan Allah. Saya berikan contoh ilustrasi yang gampang. Ini sekolahan mau ngadain ujian kelulusan. Sekolah ini bikin peraturan, siapapun yang menyontek dalam ujian maka dia nggak akan lulus. Para siswa dimasukkan dalam kelas untuk ikut ujian. Aturan disebutkan. Di situ ditaruh muraqib, pengawas. Muraqib pengawas. Berani enggak siswa itu nyontek? Berani enggak? Enggak berani. Kalau dia nyontek ketahuan enggak lulus. Daripada enggak lulus, lebih bagus yang enggak nyontek. Sama kita nih, kalau kita selalu merasa diawasi oleh muraqib Allah Subhanahu wa taala, maka dalam aktivitas kita akan selalu ikuti apa keinginan Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah menjadi pengawas terhadap kalian. Orang yang sudah sampai hakikat itu akan seperti itu, Pak. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesimpulan kita bisa katakan thariqah atau tasawuf penting untuk kita pelajari, bukan cuma syariat. Kalau cuma syariat aja tanpa thariqah atau tasawuf, maka hidup kita akan berantakan. Hidup kita nggak terarah. Boleh jadi kita udah ikutin ajaran Allah, tapi belum tentu diterima Allah. Itu maksudnya. Makanya Imam Al-Ghazali itu bagi puasa jadi 3. Shaumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam gimana? Nahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Cukup. Kalau dia nggak makan, dia nggak minum di bulan Ramadan, bagi suami istri tidak berhubungan dengan suami dan istrinya, sah nggak puasanya? Tapi mulutnya masih ngatain orang, hatinya masih dendam sama orang dan sebagainya. Diterima enggak puasanya? Jadi diterima. Berarti soal hifdzul lisan itu persoalan thariqah. Tapi ada orang yang thariqah aja enggak di syariat, jadi fasik, Pak. Bisa sesat. Sesat. Misalnya apa? Enggak perlu gue sholat, yang penting ingat Allah. Eling gitu kan, ada yang gitu. Enggak perlu gue sholat karena sholat itu adalah dzikri, untuk ingat aku. Aqimis sholata dzikri, dirikan sholat untuk ingatku. Kalau saya udah ingat Allah, nggak perlu dong sholat. Akan muncullah orang yang alirannya begitu, batin aja. Yang lahiriah dia enggak jalankan. Kita gabungkan antara lahiriah dan batinnya. Maka kedudukan syariat dan thariqah dan tasawuf jadi penting. Maka istilahnya nanti ada thariqah, ada ihsan, ada tasawuf, ada tazkiyatun nafs, ada tahdzibun nafs. Istilah yang dipakai. Saya bikin gambaran. Sampai saya buatin gambarnya, Pak, kelapa itu. Gambarannya gini. Kalau kita buat perumpamaan syariat, thariqah dan hakikat seperti kelapa. Kulit luarnya syariat, daging kelapanya itu thariqah. Hasil dari kelapa itu akan memunculkan minyak saripati, namanya hakikat. Jadi satu kesatuan. Yang kedua, ini gambar ini digambarkan oleh Syekh Zainuddin Al-Madibari dalam kitab Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Asfiyah. Kitab itu bagus, cuma nggak pernah diajari di mengisah. Tapi kitab ini dibaca di pesantren-pesantren untuk tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah belum, tapi udah tingkat tinggi belajar kitab itu. Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Asfiyah. Yang banyak disyarah, salah satu yang mensyarah kitab itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, itu salah satunya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita buat ibarat antara syariat, thariqah dan hakikat, maka syariat ini kita ibarat kapal. Kapal butuh apa untuk bisa berlayar? Butuh
Lautan. Kalau kapal nggak ada lautan, bisa berlayar nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, butuh lautan. Berlayar di lautan itu thoriqah. Kenapa kapal berlayar di lautan? Apa yang dicari? Mutiara di dasar laut. Anda bisa sampai hakikat dapat mutiara, perlu kapal sama berlayar nggak? Perlu nggak? Perlu kapal dan berlayar. Kalau Anda mau dapat hakikat, punya kapal tidak, berlayar pun tidak, dapat nggak? Hakikat mutiara nggak dapat. Yang Anda cari adalah mutiara di dasar laut, maka butuh namanya kapal dan butuh berlayar di lautan. Sama, untuk dapat hakikat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh syariat. Kalau syariat kita nggak punya, gimana kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cukup nggak cukup. Butuh namanya perlayaran menuju hakikat, itu namanya thariqah. Maka kalau kita gabungkan, kita simpulkan, thariqah penting nggak? Penting. Maka ilmu tasawuf jadi penting untuk dipelajari. Ini baru mukadimah Pak, kita belum masuk isinya. Untuk mengenal bagaimana ilmu tasawuf itu penting, supaya hidup kita jadi lembut, mulut kita terjaga, pikiran kita terjaga, telinga kita pun dijaga. Nah, kalau kita simpulkan dalam kitab Hidayatul Azkiyah, maka syariat, thariqah, hakikat itu bukan 3 jalan terpisah, tapi satu proses bertahap. Anda sebelum belajar tasawuf perlu belajar syariat. Ini fondasinya. Kedua, enggak cukup syariat aja, perlu ada jalan namanya thariqah untuk sampai kepada hakikat. Maka kesimpulannya ini kaidah. Ada orang mengatakan ini perkataan Imam Malik, tapi dikritik Imam Malik enggak pernah mengungkapkan ini dalam salah satu teksnya, kitab-kitabnya, baik Al-Muwatta ataupun Al-Mudawwanah, enggak ada tuh kutipan ini. Ini kata pengkritiknya mengatakan kaidah yang terkenal di kalangan ulama sufi. Jadi saya nggak akan disebutkan kepada Imam Malik. Awal bulan saya mengatakan ini Imam Malik, tapi pas saya baca ternyata tidak ada satupun kalimat ini disampaikan dalam karya-karya beliau. Kaidah sufi ini meskipun tidak disebutkan siapa penulisnya, tapi benar secara akal. Apa? Man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassah. Barang siapa yang belajar fikih bila tanpa tasawuf faqad tafassah, dia bisa jadi orang fasik. Kalau cuma fikih aja tapi dia enggak masukkan di dalamnya tasawuf, dia bisa fasik. Tadi tuh punya 40 ekor kambing, dia bisa mainkan, itu bisa jadi fasik. Kebalikannya, wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaq. Barang siapa yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, faqad tazandaq, dia bisa sesat. Fikih enggak penting, yang penting batin. Akan muncul aliran batinnya tuh, hanya yang batin-batin aja. Maka orang ada yang enggak sholat Pak, karena itu tadi enggak penting lah dia. Yang penting tujuannya adalah langsung kepada Allah. Wa man jama'a bainahuma faqad haqqaq. Barang siapa yang jamaah menggabungkan bainahuma antara tasawuf dan fikih, maka faqad haqqaq, dialah yang akan mencapai hakikat yang sebenarnya. Berarti kesimpulannya apa? Tasawuf penting, fikih penting. Dua-duanya enggak boleh terpisah. Dua-duanya dipelajari bersama. Bisa dipahami Pak ya? Ini kesimpulannya. Maka di dalam Islam kedudukan ilmu tasawuf itu sangat penting dan menentukan. Nanti seperti apa ilmu tasawuf dan apa objek kajiannya, nanti kita akan bahas bertahap. Bertahap, step by step, supaya kita paham.
Apa pentingnya output? Kalau dalam ilmu pendidikan tuh ada input, proses, output. Input itu ya santrinya. Di dalam pembelajaran harus ada proses. Namanya pembelajaran, namanya kurikulum. Ada mata pelajaran, ada kurikulum, ada prosesnya. Outputnya apa? Outputnya itu adalah yang pertama akhlak karimah. Anda akan jadi orang yang akhlaknya bagus. Kenapa akhlak penting? Karena yang menentukan kesuksesan seorang dunia dan akhirat itu di akhlaknya. Maka semua syariat yang diturunkan oleh Allah muaranya itu akhlak, karakter building, pembentukan karakter. Wasa apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Wasa itu ujungnya apa? Takwa, korban. La yanalallaha duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya nggak sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah apanya? Takwa. Semua ujungnya takwa, karakter bidik. Maka Rasulullah diturunkan oleh Allah, diutus. Apa dia bilang? Liputan bima kalimat akhlak, untuk menyempurnain akhlak. Kenapa akhlak? Karena Allah tahu kalau akhlaknya bagus dia pasti sukses. Akhlak bagus. Kalau karakternya bagus dia pasti berhasil dunia wal akhirat. Maka waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa sih amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Apa kata Rasul? Taqwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan budi pekerti yang bagus. Berarti kesimpulannya apa? Akhlak. Dan diteliti nih Pak, ada satu lembaga riset namanya Carnegie Institute. Dia melakukan penelitian tentang 10.000 karyawan yang sukses. Jadi yang sukses yang diteliti 10.000 dari semua perusahaan. Diteliti, pertanyaannya kenapa mereka sukses? Dari 10.000 karyawan sukses itu ditanya, pertanyaannya kenapa mereka sukses? Ternyata hasil penelitian menyimpulkan 20% mereka bisa sukses karena diberikan skill marketing, manajemen itu diberikan, jadi mereka ngerti ilmunya. Tapi 20%, 80% kesuksesan mereka itu adalah personality. Apa itu? Asyaksiyah, kepribadian. Nah, kepribadian yang baik itu jantungnya karakter. Maka semakin bagus karakternya semakin sukses. Kalau kita ingin lebih gampang lagi supaya lebih rasional nih, coba kita tanya sama kita. Bapak tanya sama temannya. Pertanyaannya 2. Kalau Anda suka sama orang, apa alasannya? Kalau Anda tidak suka sama orang, apa alasannya? Nanti jawabannya soal karakter. Gue nggak suka sama dia, orangnya ngomongnya itu nyakitin, orangnya pelit. Itu kan Pak, orangnya begini. Itu soal karakter bukan? Karakter. Nggak ada yang bilang, gue nggak suka sama dia, hidungnya pesek. Ada nggak? Jarang itu. Gue nggak suka sama dia, matanya begini macam-macam. Nggak ada soal fisik, tapi soal karakter. Maka kalau orang karakternya bagus, dia akan hidupnya sukses di dunia wal akhirah. Dan itu bisa dibentuk oleh tasawuf. Kedua, ibadahnya bagus, istiqomah, rutin, ikhlas. Karena diajarkan di dalam tasawuf ikhlas, tidak terikat dengan dunia, zuhud. Amalnya dilandasi keikhlasan, bukan cari pujian, dan di dalam semua cobaan dia tidak pernah ngeluh. Sabar. Dipukul, sabar. Yang nggak balas tuh, misalnya kan, itu orang yang output dari tasawuf. Enak gak hidup gitu Pak? Tenang. Nggak ada orang mau ngomongin apa, penting. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tasawuf. Maka tasawuf menjadi penting. Yang kedua, kenapa tasawuf penting? Karena di hati, fokusnya amalan hati. Semua amalan-amalan syariat itu rata-rata amalan hati. Kenapa hati? Karena yang menggerakkan aktivitas kita itu di hati.
Kalau ditanya di mana hati, para ulama berbeda pendapat. Kalau ditanya hati, karena hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun, dalam bahasa medisnya disebut dengan jantung. Qalbun. Kalau hati dalam bahasa Arab yang bersifat fisik namanya kabidun. Kalau kita makan sate hati itu bukan qalbu tapi kabidun. Apa? Kibda. Dia sesuatu yang dimakan tuh. Pernah lihat Pak, hati sate hati? Pernah kan? Itu bahasanya bukan qalbu. Kabidun atau kibda. Artinya, tapi qalbu di sini adalah sesuatu yang enggak terlihat. Enggak terlihat. Yang menggerakkan sikap, menggerakkan perilaku, menggerakkan perbuatan. Mana dasarnya? Ini hadis. Hadis sahih. Hadis riwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 52. Hadis riwayatkan Imam Muslim nomor 1599. Tapi nomor ini bisa berubah tergantung dari kitab yang menyusunnya. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal. Jadi, idza saluhat, apabila bagus, saluhal jasadu kullu, maka semua anggota badan bagus. Maksudnya yang keluar dari anggota badan kita akan bagus. Anggota badan kita mana? Tangan, kaki, pikiran, mulut, mata, telinga. Kalau hatinya bagus, ngelihat ya bagus-bagus. Kalau hatinya bagus, pikirannya bagus. Kalau dia jadi pejabat, dia nggak akan korupsi. Dia bikin kebijakan yang beri kemaslahatan. Telinganya dengerin yang bagus-bagus, nggak mau dengerin ghibah, nggak mau dengerin fitnah dan sebagainya. Apa? Yang didengar apa? Qiraatul Quran, pengajian, tausiah, tazkirah. Ini bapak-bapak ini hatinya bagus semua ini. Kenapa? Karena telinganya suka dengerin yang begini. Tapi kalau orang yang malas, nggak mau dengerin ustaz, tausiah, tazkirah, apalagi dengerin Quran, sensitif ya. Ada persoalan dengan hatinya. Kalau hatinya bagus, tangannya suka bantu orang. Kalau hatinya bagus, kakinya akan jalan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi. Lalu kebalikannya apa? Wa idza fasadat, kalau hatinya rusak, fasadal jasadu kullu, maka semua yang keluar dari anggota badannya rusak. Hatinya penuh dengan iri, hati dengki, matanya kalau melihat orang dapat nikmat, bawaannya mau marah aja. Mulut pasti akan dicari gimana caranya untuk jatuhkan nikmat. Dia ngomong, dia kan dapat mobil tuyul tuh. Dia bilang dari tuyul, ngepetnya tuh ke gunung kawi dia nyari pesugihan. Mulutnya ngomong. Lalu orang yang telinganya, hatinya nggak bagus, dia akan suka dengerin itu Pak, suka dengerin itu. Majelis-majelis ghibah namanya, dengerin yang betul, apalagi majelis fitnah. Apa itu segumpal lagi? Ada wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan qalbu. Maka yang paling penting untuk diberikan pendidikan itu hati. Dididik, dibina, itu apanya? Hati. Kenapa? Dia menggerakkan semua. Di mana pendidikan hati dilakukan? Ilmu apa? Ilmu apa? Tasawuf. Kira-kira penting nggak tasawuf? Penting. Nanti isinya bulan berikutnya kita belajar yang disebut dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Apa itu hati? Karena dalam bahasa ada istilah qalbun, fuadun, dhamir. Ini perbedaannya apa? Al-Ghazali menjelaskan itu. Apa tuh penyakit-penyakit hati dibahas? Bagaimana caranya memberikan terapi terhadap penyakit-penyakit hati? Ada syifaul qulub, ada obat-obat hati. Itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana melakukan tazkiyatun nafs? Ini dirumuskan para ulama besar, ulama sufi. Meskipun tidak ada dasarnya dari Quran, tetapi ini rasional. Yang pertama at-takhalli. Dari kata khala, khala itu kosong.
Maka ada istilah tempat di mana kita sendirian buang air namanya baitul khala, rumah kesendirian. Maksudnya apa takhali? Kosongin. Apa yang dikosongkan? Hati. Karena hati yang menggerakkan. Kosongkan dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, sifat-sifat buruk, akhlak mazmumah. Hilang, kosongkan. Apa? Misalnya ada iri hati, dengki, dendam, hasad, kemudian rakus dan sebagainya. Ini dalam hati kita, hilang itu. Caranya apa? Bisa melakukan muhasabah, taubat, dan kontrol orang. Ini akan kita bahas nanti per materi. Yang kedua, kalau udah kosong, apa yang lakukan? Isi, Pak. Ini kan air gelas kosong nih. Gelas kosong, kalau sudah kosong diisi dengan air, jadi putih, air putih. Tapi kalau gelasnya ada cendol, kopi, belum dibersihkan, pas taruh air putih, airnya putih nggak? Putih nggak? Kotor. Ini masih ada sisa ampas kopi. Kita isi air putih, airnya nggak jadi putih, keruh. Maka kosongin. Pas diisi air putih, dia akan jadi air putih. Maka setelah dikosongkan, isi dengan yang apa? Yang baik-baik. Zikir, doa, amalan-amalan kebaikan, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena yang bikin orang naik derajatnya itu ibadah sunnah. Maqtaraba ilayya 'abdun bin nawafil, kata Allah dalam hadis qudsi, kalau seorang mendekatkan diri kepadaku dengan bin nawafil yang sunnah-sunnah, ba'da maqtaratuhu alaihi, setelah aku mewajibkan kewajiban kepada dia, yang wajib sudah dilakukan nih, ditambah yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama dia, kata Allah. Kalau dia cinta, Allah cinta, apa yang terjadi? Maka aku akan menjadi sam'ahul ladzi yasma'u bi, aku akan jadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Wa kuntu basaruhul ladzi yabsuru bi, aku akan jadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahul ladzi yabtisu bi, aku akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahul ladzi yamshi biha, dan aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Kalau dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sunnah-sunnah, maka yang muncul yang ketiga itu tajalli. Apa tajalli? Itu tadi, orang itu dekat dengan Allah, maka Allah berikan cahaya ilahi kepadanya, Allah bersihkan hatinya, dan Allah penuhi semua kebutuhannya. Siapa orang yang dipenuhi semua kebutuhannya tanpa dia minta? Wali min auliyaillah. Saya berikan satu contoh terakhir. Siti Maryam. Di mana? Dalam Al-Quran itu diceritakan Siti Maryam yang dilakukan aktivitas sehari-hari adalah tasbih, zikir, sholat di mihrabnya. Nggak pernah keluar, nggak pernah bergabung dengan yang lain, melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Siti Maryam. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Siti Maryam. Wa tahharat wa istafaqi wa tahharati ala nisa'il alamin. Dia pilih dan Allah bersihkan dari semua manusia-manusia perempuan yang ada di muka bumi. Sampai bersih, Allah cinta sama dia. Ketika Allah cinta sama Siti Maryam, semua kebutuhannya Allah jamin. Contoh, satu ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab Siti Maryam. Di dalamnya dia lihat ada buah-buahan musim dingin. Saat itu musim panas. Logika kita mengatakan nggak mungkin ada buah itu. Bukan musim durian, tapi ada buah durian. Bukan musim rambutan, tapi ada buah rambutan. Bahasanya begitu. Kaget Nabi Zakaria. Satu ketika di kesempatan lain dilihat ada buah-buahan musim panas, pada saat itu musim dingin. Logika nggak nyambung nih. Akhirnya Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hada ya Maryam, ini kau dapat dari mana?" Apa kata mereka? Hada min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah cinta sama orang tersebut dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah ditambah dengan yang sunnah-sunnah, sampai Allah cinta sama dia, maka apapun akan diberikan, hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu
wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu isyraq sudah tiba ya. Mudah-mudahan dari muqaddimah kajian awal kita bisa buka bahwa ini penting untuk kita bahas, penting untuk kita pelajari supaya hidup kita menjadi paripurna, insan kamil, sempurna antara syariat dan tarikat untuk mencapai satu hakikat yaitu ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.